Oke, selamat pagi semuanya. Dari data ekonomi hari Senin, ini ada capacity utilization rate yang paling penting di Amerika Serikat. Angkanya 79,2% ke 78,9%. Saya melihat Pak Dwi ada sedikit eh, konsolidasi di tingkat kepercayaan diri konsumen di Amerika Serikat, sehingga persentase penggunaan dari eh, aset-aset vital, kemudian bidang-bidang yang sifatnya adalah utilization ini masih dalam stabil dan persentasenya tidak begitu tinggi ya. Yang kedua, dari apa yang terjadi di Uni Eropa setelah Andy Helden ya, ini ekonomis dari kepala staf ahli ya dan kepala analisis ekonomi di Bank of England, Andy Helden, ini kemarin sempat memberikan sebuah statement di pers tentang perlambatan secara umum. Kemudian di Uni Eropa juga ECB, Mario Draghi juga pidato, nadanya juga sedikit dovish. Nah, saya mungkin sedikit mau rampungkan apa yang terjadi dengan situasi ini sesuai dengan judul pagi hari ini adalah inflasi dan deflasi. Pertama kita akan masuk dulu tentang situasi yang terjadi di Eropa, di mana pertumbuhan kredit di Eropa ini berwarna grafik yang uh, orange ya. Ini angkanya adalah negatif minus 1,5 di bawah 0. Kemudian yang grafik besar ini adalah LTRO. Kemudian yang garis biru ini adalah suku bunga dari ECB mendekati 0%. Dan yang terakhir adalah berwarna ungu, ini adalah indeks saham Euro ya, Euro Stocks ya. Dari gambaran ini disimpulkan bahwa sebuah ekonomi akan bertumbuh jika adanya kredit yang tumbuh ya. Jadi kalau misalkan perbankan menyalurkan kredit, tingkat kreditnya itu naik, yang meminjam di bank itu naik, berarti ada ekspansi di bisnis dan usaha yang terjadi di masyarakat. Nah, yang terjadi di Uni Eropa dari data Thomson Reuters ini, masyarakat dalam tanda kutip eh, individu, kemudian rumah tangga, kemudian industri kecil, ini tingkat pinjaman kreditnya jauh dari apa yang diharapkan. Tidak tumbuh angka loan to private sektornya, year on year persen change-nya ini malah negatif, minus 1,5% ya, yang berwarna kotak merah ini di tahun 2014. Sejatinya ketika ECB menurunkan suku bunga ya, sampai ke tingkat 0, sekian persen, ini yang diharapkan adalah tingginya minat publik untuk pinjam kredit ya. Tapi yang terjadi tidak demikian, sehingga eh, ketika suplai uang ditambah, kemudian suku bunga diturunkan, harapan untuk tingkat kreditnya naik, tapi malah tidak. Nah, ini ada alasan kenapa disebut di Eropa itu sedikit melambat. Minat investor ini tidak lagi kepada pinjaman kredit perbankan. Ini yang dari sistem ekonomi sekarang ini dipandang terjadi situasi perlambatan di Uni Eropa. Ini Pak Dwi barangkali secara global makroekonomi di Uni Eropa ini dari sisi perbankan dan finansial, aliran uang yang diinjek ke pasar investasi dengan suku bunga yang rendah yang diharapkan serapan modal di pasar ini tinggi malahan tidak terjadi. Nah,
ini dilema yang ada di sana dari sisi sudut pandang perbankan. Padi barangkali ada eh, tambahan atau pendapat tentang ini. Jadi nggak akan mungkin sebetulnya selama di bawah 0, berapa tadi 0,05 untuk tingkat eh, pinjaman minus 1,5 bahkan tingkat suku bunga akan dinaikkan dalam waktu dekat dikarenakan nggak bisa mengikuti pergerakan yang ada di Fed tentang tingkat suku bunga, Pak ya. Ya, makanya kalau kita perhatikan seharusnya serapan dana yang tersedia di sistem keuangan di ECB melalui perbankan komersil diserap oleh publik kemudian digunakan untuk proses produksi, apakah proses produk barang-barang yang sifatnya hilir, kemudian barang jadi segala macam untuk diekspor atau dipakai lokal, ini tingkat persentasenya tidak tinggi. Malah uang yang ada di pasar tadi membanjiri likuiditas di pasar modal. Maka terlihat di situ euro stoknya mengalami kenaikan dari 2009, kemudian ada ya, ini proses pada saat ECB juga melakukan program refinancing keuangannya ya pada saat subprime mortgage di sini naik, kemudian 2011 mengalami koreksi, sama halnya dengan emas mengalami penurunan di sini, dan dari 2011 sampai sekarang terus mengalami kenaikan. Yang terjadi adalah aliran capital flow yang disuntik dari sistem perbankan kepada pasar modal untuk diserap kreditnya malah jatuhnya ke pasar Tapi modal ya. Aduh, kenapa untuk Euro Stocks-nya malah naik, Pak? nah ini tadi Pak. Jadi uh, begitu suku bunga diturunkan, harapan pertama adalah kredit kan dipinjam, tapi tidak ada. Kemudian orang yang sudah harus bayar jatuh tempo kredit sebelum-sebelumnya, ini kan ada renegosiasi suku bunga Pak Dwi. Ya, jadi akad kredit dan pembayaran kredit 5 tahunannya, 10 tahunannya ini kan berdasarkan basis dari basis suku bunga Bank Sentral ECB. Sehingga uh, beban hutang industri, kemudian beban hutang pengusaha, pebisnis di situ tidak lagi besar. Bahkan uh, produksi yang sebelumnya stagnasi sejak 2009 ini mulai bergeliat sejak 2011. Nah, ini ada anomali dari sisi konsumen, terlihat data CPI-nya yang turun, tapi dari data PPI-nya ini meningkat, sehingga sentimen yang terbangun positif di sini baru menyentuh level industri dan manufaktur, belum ke konsumen. Nah, ini begitu Bu Dwi. Oh, jadi sisi manufaktur sehingga mengakibatkan dari stok, sebetulnya stok yang naik itu dominasi untuk kenaikan dipegang oleh sisi manufaktur, Pak ya. Ya, jadi ada pertumbuhan yang positif dari kebijakan pemerintah ini masih menyentuh level pengusaha dan pebisnis di situ, belum menyentuh masyarakat kecil, sehingga iklim investasinya meningkat, tapi serapan modalnya bukan kepada kredit usaha, masih di pasar modal dan di sistem perbankan. Oleh karena itu kita lihat Pak Dwi, bolak-balik ini ECB selalu melakukan lelang obligasi, tapi kita belum dapat laporan atau membaca di media tentang tingkat pertumbuhan industri rumah tangga, kemudian berapa persentase pertumbuhan manufaktur yang real sekarang ini, masih sifatnya laporannya demikian. Ya, kesimpulan dari apa yang terjadi di Uni Eropa, pertumbuhan kreditnya itu masih di bawah nol, sehingga inilah menjadi alasan kenapa dikatakan ekonomi mengalami perlambatan ya. Satu. Yang kedua, dari turunnya angka pinjaman kredit di perbankan, kita akan lihat yang terjadi juga pasar-pasar komoditas ini mengalami penurunan karena ada alasan perlambatan ekonomi global. Kita lihat dulu indeks MSCI atau Morgan Stanley Capital International, kemudian CRB Raw Industrial atau Commodity Research Bureau. Grafiknya ini mengalami penurunan. Ya, ini uh, kalau bagi kita ingin melihat
potensi secara teknikal komoditi dunia mengalami kenaikan, kita harusnya melihat indeks MSCI dan CRB Industrial Index ini. Nah, ini bagus kita lihat untuk memproyeksi dan memforecast eh, harga-harga komoditi ke depannya ya. Jadi dari grafik sampai hari ini tren lainnya masih membentuk ascending, channelnya masih mengalami kenaikan, supportnya tepat berada di garis support trend line-nya. Nah, tapi untuk MSCI masih belum menyentuh garis trend line. Kalau nanti teman-teman ada kesempatan ngoprek-ngoprek untuk grafik MSCI ini, nanti Anda bisa lihat di time frame weekly dan di daily, trend line-nya ini masih belum menyentuh level support. Nah, ini uh, kenapa harga komoditas dunia juga mengalami penurunan sudah terbaca dari indeks MSCI dan CRB. Kemudian secara umum global dunia ya, pada saat Bernanke memutuskan untuk memulai mengurangi program stimulusnya, serentak para analis dan seluruh ekonom di dunia ini termasuk anggota negara G10, kemudian dari Eropa Barat, dari Asia, tidak termasuk Jepang ya. Ya, ini Asia tidak termasuk Jepang. Ini semuanya mengatakan dan memproyeksikan ada perlambatan global. Jadi seolah-olah sepertinya sudah ada simbol dan kode dari Bernanke, kemudian semuanya dunia ikut manut dari apa yang dilakukan ini. Mengamini ini berarti adalah penguatan US dollar seterusnya. Ini yang terjadi dari gambaran global sampai hari ini. Amerika Latin mengalami penurunan yang cukup fantastis. Kemudian Eropa, Middle East, ya ini juga dalam kondisi yang cukup rendah. Tapi untuk di Asia tidak termasuk Jepang ini, kemudian di Eropa Barat malah angkanya stabil-stabil saja. Maka kemarin saya sampaikan Pak di hari Jumat lalu bahwasanya di Eropa sana walaupun situasinya begitu, tapi orang sana biasa-biasa aja saya kira, ya, termasuk di Jepang juga. Oke. Oke, sekarang kita lanjut dengan topik judul apa yang dimaksud dengan deflasi dan inflasi dan mana sebenarnya yang paling benar dan dibenarkan. Kita lihat dulu definisi dari Investopedia ya. Kalau inflasi itu didefinisikan sebagai tingkat harga secara umum barang-barang dan jasa ini meningkat dan kemudian daya beli atau kekuatan uang untuk membeli sebuah barang ini jatuh. Ya, meskipun pernyataan media bahwa tidak ada inflasi, namun kenyataannya sulit kita menyangkalnya bahwasanya masyarakat sedang merasakan hal ini ya dan sedang berjuang menghadapi naiknya harga-harga barang dan jasa. Yang kedua, tentang deflasi. Deflasi itu adalah menurunnya secara umum harga barang-barang dan jasa disebabkan karena berkurangnya suplai uang atau penyaluran kredit. Secara implisit, deflasi adalah daya beli uang mengalami peningkatan karena jumlah uang yang beredar relatif lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Nah, apa yang terjadi di Uni Eropa? Sebenarnya di sana masyarakatnya dalam kondisi ekonomi yang melambat pun, tapi mampu membeli sebuah barang-barang pokok dan kebutuhan serta jasa ini dari uang yang ada. Karena suplai uang tidak banyak beredar di sana. Saya rasa masyarakat di Eropa sangat cerdas dalam memahami konsep aliran uang, sehingga apa yang diharapkan pemerintah untuk mensuplai uang ke pasar finansial untuk diserap ke pasar tidak direspon oleh masyarakat karena masyarakatnya sadar kalau kita istilahnya mendewakan uang atau dengan uang baru kita bisa bekerja, maka yang terjadi adalah suplai uang akan terus bertambah. Nah, ini yang saya rasa eh, terjadi di Indonesia. Tanpa adanya likuiditas, pemerintah tidak bisa bekerja, sehingga akhirnya kita berhutang dan pinjam modal atau lelang obligasi. Ya, ini yang terjadi Pak Dwi. Sehingga kalau suplai uang terus bertambah, yang terjadi adalah inflasi, bukan deflasi. Jadi sebenarnya dari kacamata ekonomi, deflasi itu adalah sebuah mimpi yang tidak akan pernah terwujud dari kebijakan pemerintah, tapi deflasi bisa terjadi dan terwujud pada saat kita
mengurangi jumlah kredit di perbankan. Ya, ini bukan sebuah opini Pak Adi, tapi sebuah pendapat dari saya. Barangkali Pak Adi ada komentar. Oh, berarti nggak tahu ya, pada zaman-zaman sekarang kita hidup juga berarti negatif ini. Sepertinya ancaman-ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat, tidak belum merasakan apa namanya ketangguhan ekonomi negara-negara Eropa segala macam yang kita bisa manfaatkan untuk pergerakan harga, sehingga transaksi juga menguntungkan bagi kita, Pak. Iya, jadi poin-poin saya menyampaikan pokok materi pagi ini, sistem perekonomian kita, pemahaman dan alur pembacaan ekonomi mikro dan makronya pada saat pemerintah melakukan atau lembaga keuangan membuat sebuah konsep likuiditas atau konsep pelonggaran ekonomi, ya kebijakan ekonomi moneter longgar, ya segala macam lah bahasanya demikian. Itu adalah proses dan usaha untuk mensuplai atau memompa uang ke pasar dengan akses mudah, ya. Sehingga ada harapan secara teori ekonomi, jika kredit tumbuh, maka ada minat orang untuk bekerja dikarenakan punya modal. Ini konsepnya demikian dulu Pak Dwi. Dalam kajian ekonomi juga begitu kita belajarnya. Nah, ternyata jika respon positif dari masyarakat, ya tanda kutip boleh uh, umum, boleh khusus, ya umum berarti orang kebanyakan, khusus ini pengusaha. Pada saat mengakses kredit kemudian menggunakan modal itu untuk kegiatan usaha, yang mana pada waktu tertentu nanti akan harus mengembalikan pinjaman itu berikut dengan bunganya di kemudian hari. Nah, jika proses produksi di awal ini kemudian dilanjutkan dengan proses distribusi dan retail, kemudian direspon oleh masyarakat dengan daya beli yang tinggi, kemudian confident masyarakat yang cukup bagus, sentimen publiknya, kemudian retail salesnya juga meningkat, maka rodanya ekonominya berputar, ya itu begitu. Tapi ketika eh, harga-harga pokok barang naik, yang lainnya semua naik, kemudian daya beli masyarakat malah berkurang dikarenakan tingginya harga-harga barang dan suplai uangnya semakin banyak yang menyebabkan inflasi tadi, ini sebenarnya yang membuat bahaya, ya. Jadi makanya saya sampaikan tadi, eh, inflasi itu sebuah hal yang pasti terjadi, bukan relatif, tapi deflasi adalah sebuah mimpi. Oleh karena itu yang terjadi di Uni Eropa, kenapa masyarakat di sana, laporan di televisi kita lihat ekonominya melambat, tapi di sana orangnya anteng-anteng saja dan begitu seperti terlihat makmur. Karena daya beli uangnya sangat tinggi, dikarenakan tingkat jumlah kredit yang diserap oleh masyarakat ini sangat kecil. Ini yang harus kita pahami dari sudut pandang yang berbeda dari menguatnya sebuah mata uang. Sekarang kita lihat, jadi sebenarnya consumption price index ini bukan tolak ukur sebuah kemakmuran ekonomi. Ini pendapat pribadi saya. Tapi mengukur ekspansi laju harga-harga barang dan jasa. Jadi kalau misalkan pemerintah kita dengan menggunakan barometer CPI ini positif, saya kira ini sedikit bertentangan dan berbeda dengan sudut pandang saya. Nanti teman-teman bisa klik, ya, saya lampirkan link uh, cost of living, ya, di Jakarta, Indonesia Jakarta. Nanti bandingkan dengan 5 tahun terakhir, di situ termasuk harga kaos kaki, harga rokok, kaos, bahkan nanti ada yang sifatnya gula, Pak Dwi, nanti bisa dilihat di situ, linknya bagus banget, nanti bisa dioper-oper juga. Nah, saya akan bandingkan data CPI dengan real life, kehidupan nyata, di mana tingkat kebutuhan makanan dan minuman, kemudian energi, biaya-biaya sekolah, les anak kita, ya, kemudian biaya main anak-anak kita, biaya kesehatan, kemudian biaya rata-rata dari penjualan harga rumah, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan CPI, ya, Consumption Price Index, ini CPI malah di bawah sekali.
tapi tingkat yang paling tinggi adalah energi, yang paling stabil naiknya adalah biaya pendidikan sekolah dan anak ya, terutama ke anak. Nah, ini grafiknya sangat eksponensial. Jadi perlu juga ini kita membuat satu bisnis yang menyentuh ke anak-anak dan anak bayi nih Pak Dwi. Ya, saya kira pertumbuhannya sangat stabil dikarenakan orang tua mana yang sangat sayang dengan anaknya. Jadi berapapun biayanya pasti dikeluarkan. Ini adalah sebuah psikologi bisnis yang saya rasa kedepannya juga akan semakin tumbuh. Ya, bahkan bisnis pendidikan dan kampus-kampus mulai tumbuh di Indonesia. Tapi dibandingkan dengan tingkat kemampuan daya beli kita semakin berkurang. Ini yang terjadi real uh, di masyarakat. Nah, sekarang kesimpulan akhir tentang kaitan investasi dan aset. Ya, banyak kenaikan harga aset ini sebenarnya disebabkan karena inflasi. Ya, kesimpulannya banyak kenaikan harga aset disebabkan karena adanya inflasi. Kita dunia sedang menghadapi yang namanya deflasi atau dan inflasi. Tapi kalau deflasi Indonesia masih jauh api dari panggang lah ya. Inflasi selalu. Nah, pertumbuhan global melambat, kemudian biaya hidup meningkat. Ini adalah sebuah kombinasi yang cukup buruk ya. Akankah sebuah program stimulus atau quantitative easing, apakah di Indonesia atau di Amerika, besok-besok ini tidak ada lagi atau memang akan ada lagi di masa yang akan datang. Nah, atau sebuah pilihan menaikkan suku bunga dikarenakan katanya pertumbuhan yang positif. Jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya siklus dalam dunia ekonomi yang bersifat konvensional ini akan terus berulang dan terus berulang sehingga yang namanya inflasi akan menyebabkan kenaikan aset. Kadang-kadang satu masa ada sebuah komoditas yang mengalami penurunan. Ini sebuah kesempatan yang harus kita pahami bahwasanya eh, sejarah akan berulang kembali dan ini benar ya. Dari dulu eh, kasus Indonesia naik BBM, ini naik BBM lagi. Nanti begitu kita kebanjiran likuiditas, turunkan BBM lagi. Nah ini sebegitu saja. Jadi nggak tahu di mana kreatifnya. Jadi yang saya sampaikan di sini, Anda harus punya sebuah aset karena inflasi untuk di Asia Tenggara ini akan bergerak positif naik. Terlihat juga di Amerika juga sudah merespon hal ini, di mana Bank of America Merrill Lynch US High Yield Master ini mengalami kenaikan positif yield-nya obligasinya, kemudian S&P juga mencetak lagi rekor tertinggi dan seterusnya. Nah, jika Amerika naikkan suku bunga, yang terjadi adalah inflasi. Saya kira uh, uh, kita sudah tahu jawabannya. Tinggal kita memutuskan harus mau ngapain, begitu ya. Kita lihat dulu kaitan dengan aset emas yang perlahan sudah menampak naik dari level 1115 per troy ounce. Saya rasa level 1155 ini adalah level psikologi support yang bisa kita jadikan sebagai uji level dalam menjelang akhir tahun 2012 ini. Saya kira teman-teman bisa menempatkan kembali buy limit di 1161 atau di 1155 dolar per troy ounce. Demikian morning briefing dari Medan, Pak Dwi, bisa disimpulkan. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Ulasan fundamental mengenai inflasi, deflasi, kemudian tingkat pertumbuhan, tingkat peminjaman atau loan, kredit loan. Kemudian kesimpulan bisa diambil dari sini tetap bahwa pertumbuhan yang semakin melambat mengakibatkan pergerakan harga yang terjadi, kemudian juga terlihat di euro semakin turun tingkat kepercayaan disebabkan oleh peningkatan dari harga barang-barang maupun inflasi. Demikian morning briefing kali ini. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat memberikan pandangan mengenai kejadian saat ini. Terima kasih Pak Fauzi atas seluruh materinya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat bekerja.